Oke, baik teman-teman sekalian, ketemu lagi di channel saya The Muklis. Kali ini saya akan membagikan cara untuk eh, tips dan triks untuk menginstal OJS menggunakan cPanel. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menggunakan OJS versi 2 ya, versi 2.xxx. Sebelum melakukan proses instalasi, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Kita mesti menyiapkan domain domain terlebih dahulu. Domain itu merupakan alamat yang nanti uh, untuk menempatkan website OJS kita. Terus kemudian selain domain, kita juga perlu untuk menyiapkan hosting. Jadi kita juga perlu ada untuk hostingnya. uh, Selain hosting, nanti kita juga perlu untuk mendownload mendownload uh, master file OJS 2 di websitenya PKP. Kita langsung saja, kita akan coba untuk download OJS 2 ya. Saya browsing dulu saja. Oke. Nah, kita bisa cari di sini di websitenya pkp.sfu.ca. Kita langsung saja menuju ke websitenya. Lalu kita akan dihadapkan di halaman download. Kita cari saja untuk versi-versi OJS. Jadi untuk saat ini OJS sudah ada dua versi, ada versi 2, ada versi 3X yang terbaru, dan juga ada versi 2. Di sini saya hanya akan coba untuk membahas tentang instalasi OJS versi 2. Nah, ini download versi terbarunya OJS ya. Untuk versi 2 yaitu 2485. Oke, kita langsung saja download. Singkat cerita, ini saya sudah download ini. Kemudian nanti akan tampil, terus kemudian open folder. Di sini sudah ada OJS versi 245, 2485 maksud saya. Oke, kalau sudah terdownload, kita coba untuk upload ya, upload di folder cPanel kita. Oke, ini saya menggunakan domain hamidmuklis.id. Jadi cara mendownloadnya, kita tinggal cara mengupload, kita tinggal klik upload ini, nanti ada muncul halaman upload. Oke, setelah muncul halaman upload ini, kita tinggal drag and drop saja file yang ada di sini. Kita drag di sini, nanti akan otomatis dia akan mendownload langsung. Nah, setelah 100%, kita tinggal kembali lagi ke ini ya, go back to ini, ke folder yang tadi, folder instalasi ini, dan ini sudah ada di sini. Langsung kita ekstrak saja ini di sini, langsung ekstrak file. Nanti akan ketika proses ekstraksinya sudah selesai, maka akan tulisan seperti ini. Kita tinggal close saja. Nanti akan ada folder baru di sini. Nama foldernya adalah OJS 2485, persis seperti file master instalasinya. Kita bisa rename ini misalnya menjadi jurnal misalnya, atau misalnya gini, atau misalnya kita tidak perlu untuk folder ini, kita mau menggunakan langsung domain hamidmuklis.id. Ini kita bisa pindahkan, misalnya select all, move to, misalnya move to di sini langsung saja dihapus misalnya seperti ini. Tapi saya akan menggunakan slash, jadi sub lagi ya, di subnya cancel. Terus kemudian setelah kita siapkan
folder dan aplikasi jurnal, kita kemudian buat database baru. Kita coba untuk membuat database baru di cPanel. Kita bisa menggunakan MySQL database wizard. Kita langsung klik saja. Nah, kita buat database baru, misalnya OJS 1. Next step, nanti akan buat tadi database-nya, terus ini usernya. Untuk user database kita buat saja OJS 1, kita samakan juga nggak apa-apa. Nah, kemudian passwordnya kita mau masukkan password again. Sebisa mungkin password memang harus kuat ya, ada kombinasi angka, huruf, dan karakter, bisa huruf besar dan huruf kecil kombinasinya. Kemudian kita create. Nah, di sini kita perlu memberikan privilege untuk database kita. Jadi berikan saja semua, all privilege kita centang, nanti akan otomatis di sini semuanya juga tercentang. Kemudian klik next, maka database kita sudah jadi. Nah, ini database inilah yang nanti akan kita gunakan ketika proses instalasi. Oke, kalau sudah ekstrak semua dan database sudah, maka kita akan coba memanggil melalui web browser. Misalnya saya panggil domain saya .id/jurnal. Nah, di sini nanti akan langsung muncul proses instalasinya dari OJS ini sendiri. Nih, OJS 2485. Kita langsung saja lokal settingnya untuk pemilihan bahasa. Di sini saya memilih bahasa Inggris, bisa saja nanti teman-teman menggunakan bahasa yang lain, misalnya atau bahasa Indonesia atau bahasa Itali misalnya. Nah, kalau saya memilih bahasa Inggris, mungkin di sini ada additional lokal, misalnya mau ditambahkan bahasa keduanya, mau ditambahkan bahasa apapun bisa, misalnya bahasa Indonesia misalnya. Saya tidak memilih ini. Kemudian client, connection, dan database karakter set ini kita pilih Unicode UTF-8. Nah, oh ya, kita selain menambahkan database, kita juga perlu membuat folder baru untuk file-file OJS kita. Jadi nanti ketika ada naskah-naskah masuk dan arsip-arsip dari artikel kita, itu akan tersimpan di folder file ini di dalam cPanel. Nah, sebaiknya kita akan coba untuk membuat folder baru. Coba di sini sudah ada belum? File belum ada. Nah, mungkin saya akan mencoba menggunakan folder ini ya, file belajar ini. File belajar kita copy. Nama filenya bebas, mau menggunakan file apa saja boleh. Nah, ini saya menggunakan namanya file belajar. Di OJS instalasi kita akan tuliskan ini. Nah, sebaiknya file ini diletakkan di luar folder public underscore HTML ya, public HTML. Jadi agar untuk meminimalisir untuk memaksimalkan keamanan file kita. Oke, setelah file, kemudian security setting kita pilih SHA-1 saja. Terus kemudian untuk akun kita coba buat akun administrator, misalnya di sini saya tuliskan admin misalnya. Oke, passwordnya juga. Terus kemudian email kita ini harus email yang valid, misalnya saya menggunakan ini. Nah, kemudian database driver tidak perlu diubah,
tetap seperti itu, host juga. Nah, kemudian username ini adalah database kita. Database kita masukkan tadi nama username kita ya. Ini bisa kita copy, bisa kita kopikan, tinggal paste di sini. Karena tadi database dan username-nya sama, kita bisa copy paste juga. Terus kemudian kita masukkan tadi password database yang sudah kita buat. Di sini saya buat passwordnya adalah Mukhlis. Oke, kemudian OAI setting tetap seperti ini, beacon juga biarkan tercentang seperti ini. Baru kemudian install Open Journal System, kita install langsung. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, nah kalau instalasi kita berhasil, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi ada keterangan installation of OJS has completed successful. Nah, kemudian kita coba untuk login ke OJS kita. Tadi password username dan password yang sudah kita buat tadi kita coba masukkan di sini. Admin. Nah, kita bisa langsung login di sini. Oke. Nah, jika sudah, maka kita akan dihadapkan pada halaman lagi. Nah, di sini ada site administrator. Kita coba login lagi. Login, kita masukkan email kita. Nah, kita masuk di sini. Kita tinggal tulis saja jurnal. Nah, ini di sini kita perlu memasukkan jurnal karena nama jurnal kita. Jadi OJS yang baru kita install ini baru rumahnya. Nah, ini kita buat jurnal baru. Misalnya jurnal belajar jurnal misalnya. Jurnal untuk belajar. Jurnal belajar, nanti di sini bisa diberikan deskripsinya. Nah, di sini kemudian kita buat pet itu nanti di sini nama jurnal kita akan muncul di sini ya. Kalau nah ini di sini biasanya jurnal indeks PHP. Nah, ini biasanya nama pet jurnal kita ini ada muncul di sini. Ini yang kita tuliskan. Misalnya JB. Oke, kemudian klik enable ini tetap save. Nah, jurnal kita sudah jadi. Nanti kita tinggal masukkan, tinggal mengcustomize ya. Tahap selanjutnya adalah mengcustomize jurnal kita. Untuk proses customize mungkin nanti akan saya coba bahas di kesempatan yang lain. Sementara itu dulu, demikian untuk proses tutorial menginstal OJS versi 2 menggunakan cPanel. Terima kasih, sampai bertemu lagi di sesi yang lain. Tetap sehat dan silakan jika Anda merasakan manfaat dari tutorial ini, kalian like, kemudian bisa juga di-share juga ke teman yang lain, dan jangan lupa untuk mensubscribe untuk channel saya.